Semuanya, selamat datang lagi di Bacot Talk. Tapi kali ini Bacot Talk-nya berbeda dari sebelumnya. Bacot Talk kali ini kita mau bikin sesi khusus untuk gimana cara kita, apa ya, ibaratnya tips-tips dan trik untuk menghadapi interview. Jadi kita nanti akan punya banyak episode. Jadi masing-masing episode ini berbeda, berbeda role yang akan kalian apply. Jadi untuk kedepannya kalian bisa pantengin terus di Twitter kita atau di Instagram. Kita akan post di beberapa posisi nanti. Selain posisi yang hari ini, mungkin beberapa posisi yang apa ya? Kita akan pilih yang populer dulu di Indonesia, yang banyak orang penasaran tipsnya apa. Jadi hari ini untuk episode 1 kita udah punya tamu yang spesial, dan topik yang akan kita bahas hari ini itu soal data scientist. Jadi mungkin banyak teman-teman yang penasaran sebenarnya kalau data scientist itu interviewnya ngapain aja sih. Terus gimana cara kita outstanding dibandingin data scientist yang lain. Nah, untuk itu kita udah mendatangkan bintang tamu. Bintang tamunya ini adalah seorang data science yang udah beberapa tahun lah punya pengalaman beberapa tahun di startup yang sangat terkenal, yang produknya pasti kalian pernah pakai. Terus dia mengawali karirnya juga bukan dari data science. Selamat datang Nugroho Satrijadi, atau biasanya dipanggil Andy. Jadi Andy ini teman kuliah gue. Jadi teman kuliah gue yang kita udah kenal bareng dan sering main bareng. Kita undang untuk ngasih tahu kalian tips-tips interview. Halo Andy, apa kabar? Halo ya, Steph. Thank you udah undang gue. Ya, mungkin Andy bisa perkenalan singkat dulu. Oke, ya. Halo semuanya, gue Andy dan gue memulai karir gue itu sebagai software developer seperti yang tadi udah Stevio bilang. Dan setelah 2 tahun gue beralih ke data scientist. Dan sekarang ini gue lagi bekerja sebagai data scientist di salah satu startup terbesar di Indonesia. Dan ya, mungkin di sini kita bisa bahas tentang interview proses kali. Oke, nah mungkin gue masuk langsung ke topiknya ya. Yang pertama soal interview proses ini. Sebenarnya kalau data scientist tuh interview prosesnya sama nggak sih sama kayak posisi-posisi lain? Mungkin boleh diceritain singkat nggak proses dari awal sampai terakhir? Mungkin kalau terakhir kurang lebih semua profesi sama ya, itu nego gaji, tanda tangan kontrak. Tapi di tengah-tengahnya itu bisa ceritain singkat nggak? Secara garis besar itu ngapain aja? Oke, untuk data scientist sendiri hiring prosesnya simple ribet. Dan biasanya itu dimulai dengan CV screening oleh HR, kemudian ada technical assignment, kemudian ada on-site technical interview, dan selanjutnya itu negosiasi gaji atau culture fit dengan HR. Oke, menarik. Oke, yang pertama ini mungkin semua posisi sama ya, yaitu CV screening. Nah, yang membedakan kalau CV screeningnya data science sama yang lain tuh bedanya kayak gimana, dan lu punya tips atau enggak? Karena apa ya, di Bacotok kita pernah punya sesi juga data science. Mungkin bisa dilihat di link di bawah ini. Nah, itu yang lumayan jadi pertanyaan banyak orang itu soal portofolio. Gimana cara ngebangun portofolio seorang data science, terutama kalau misalnya pivot gitu dari satu posisi. Misalnya kayak lu waktu pertama kan software engineer, terus jadi data science kan belum punya pengalaman data science. Gimana cara ngebangun portofolio waktu kita nggak punya pengalaman sama sekali di data science? Ya, kalau untuk CV screening untuk data science itu yang pertama yang paling penting hard skill-nya, yaitu kalian harus punya hard skill yang sesuai dengan kerjaan yang kalian inginkan. Jadi dalam kasus data science itu kita lebih ke Python dan SQL. Dan kemudian untuk dari sisi portfolio project-nya sendiri, kalian sebisa mungkin itu sesuaikan dengan kebutuhan perusahaannya. Kalau perusahaannya butuh recommendation engine, ya kalian harus punya project terkait recommendation engine. Kalau ternyata di sebelumnya kalian belum punya portfolio tersebut, kalian bisa coba-coba dengan open source project seperti project-project di Kaggle, kalian cobain sendiri, dan itu bisa kalian lampirkan sebagai portfolio kalian. Nah,
menarik waktu lu bilang soal kalian kurang lebih harus tahu kira-kira company ini butuhnya apa. Nah, kalau misalnya orang awam nih, kayak mungkin gua dan teman-teman yang nonton, itu gimana cara tahu perusahaan ini pakai apa gitu? Yang pertama pasti kalian tinggal tanya aja orang di dalam perusahaannya sendiri, atau ya kalian lihat-lihat dari presentasi orang mungkin dari data science dari startup yang kalian inginkan, itu biasanya mereka akan sebutkan stack-stack yang mereka pakai, dan itu bisa jadi referensi. Oke, mungkin kalau kenalan sama orang dalam itu gimana? Lewat LinkedIn kah atau lewat? Kalian bisa reach out lewat LinkedIn, atau mungkin biasanya ada suka webinar-webinar yang atau mungkin presentasi dari data scientist perusahaan tersebut, kalian bisa datangin dan kalian bisa tanya langsung sih. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau kalian bingung atau apa, jangan malu-malu. Kayak itu normal di LinkedIn ya untuk kontak orang yang nggak kalian kenal. Jadi jangan malu-malu buat nanya. Kalau nggak dibalas ya udah. Kalau nggak dibalas ya udah. Nah, next itu soal tes. Nah, tes ini mungkin ini agak beda ya. Kalau software engineer kan juga ada tes coding biasanya. Tes coding. Kalau di profesi gua product manager mungkin case study. Dikasihnya case study, kita suruh present. Nah, kalau data science ini data science tuh kayak gimana sih? Tesnya apa yang dites? Oke, sebenarnya mirip sih, case study juga. Jadi kalian akan dikasih suatu business problem, dan kalian harus memecahkan problem itu dengan solusi data science. Jadi kebutuhan untuk menerjemahkan dari problem bisnis ke problem data science itu sangat penting. Dan tergantung dari tim yang membutuhkan, ada yang mungkin terkait tentang recommendation engine, atau terkait dengan optimization cost, atau bisa juga dengan terkait misalnya binary classification gitu. Nah, lu ada tips nggak sih sebenarnya gimana caranya biar untuk ngerjain tes ini, biar hasil tes lu itu outstanding? Atau sebenarnya tes ini kita boleh nyontek nggak sih? Kayak misalnya gue nggak ngerti apa-apa, terus gue Google aja pertanyaan apa. Soalnya gue Google, ada yang pernah bikin. Gue contek deh, selesai. Ya, kalau misalnya tips mungkin karena data science itu mengolah data untuk menghasilkan informasi ya. Jadi tentu ketika kalian dikasih suatu persoalan, kalian harus bisa menghasilkan informasi dari data yang ada. Jadi nggak cuma data dump, tapi kalian misalnya ceritakan apa yang kalian lihat dari data tersebut, terus kira-kira insight apa yang bisa berguna buat bisnis, dan itu kalian perlu tuliskan di assignment kalian. Jadi jangan cuma, disuruh ngelakuin A, kalian lakuin A, ya udah. Tapi nggak ada nilai tambahnya. Kalian perlu tambahkan nilai tambahnya, yaitu insight-insight kepada bisnis. Kalau untuk mengerjakannya sendiri, sebenarnya tergantung dari cara proses interviewnya sih. Ada yang online test, atau ada juga yang offline test. Kalau yang online test mungkin itu nggak bisa ya, googling. Mungkin waktunya sengaja dibuat supaya kalian tidak sempat untuk googling. Tapi kalau misalnya yang offline test, mungkin kayak kalian dikasih waktu 7 hari untuk mengerjakan, itu masih bisa untuk googling. Dan wajar untuk googling gimana cara orang-orang buat menyelesaikan problem yang sama, itu menurut gue wajar banget sih. Oke. Nah, tapi harus lihat instruksinya juga ya. Iya. Kalau di instruksinya tidak boleh googling, ya jangan googling. Iya, betul. Karena pasti ketahuan sih, kalau digali-gali dalam, ketahuan kalau kalian ini bukti buatan sendiri atau bukan. Ya, itu penting banget sih buat ngelihat instruksinya ya, karena itu juga salah satu yang kita nilai, karena kayak misalnya attention to detail itu sangat penting. Kalau kalian misalnya miss instruksinya, itu kalian udah bisa ketahuan nih, dia nggak peduli terhadap detail. Iya. Dan itu jadi red flag lah itu ya. Iya. Nah, let's say nah gue udah tes nih, gue jago. Gue udah berhasil lolos tes, terus diundang interview. Nah, ini yang juga gue nggak kebayang kalau interview data science tuh ngapain aja sih, pertanyaan-pertanyaannya apa gitu, secara garis besar. Dan lu ada tips nggak gimana caranya buat apa ya? Biasanya kan interview ada sama HR, ada sama talent. Gimana caranya gue lebih outstanding kalau misalnya gue interview jadi data science? Oke. Untuk on-site interview sendiri, tentu kalian harus benar-benar paham apa yang kalian kerjakan.
Jadi ketika kalian dalam technical assignment, misalnya kalian melakukan suatu hal, kalian harus bisa menjelaskan reasoning behind it, kenapa kalian melakukannya seperti itu. Jadi mulai dari pemilihan algoritma, terus data cleaning-nya seperti apa, kemudian dari evaluasi matriks yang kalian mau gunakan itu apa, itu kalian harus tahu alasan kalian menggunakan pilihan yang kalian pilih. Jadi ketika kalian bisa menjelaskan, oh berarti dia nih benar-benar tahu nih orang ini. Gak cuma yang kayak, oh dia bisa ngerjain karena dia googling misalnya. Tapi dia tahu kenapa dia mengerjakan itu, dan menurut gue itu yang paling penting sih ketika interview. Kalau tips, ada nggak? Kalau tips, mungkin structure thinking sih. Ketika kalian ditanya suatu hal, kalian harus bisa menjawabnya itu dengan jelas, nggak muter-muter, dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, beda nggak sih interview antara junior, misalnya gue jadi data science, gue kan masuk junior. Beda nggak antara kalau gue interview di suatu company dan misalnya lo gitu, lo kan udah super senior lah ibaratnya. Nah, beda nggak sih interviewnya biasanya? Kalau misalnya perbedaan tentu lewat ekspektasi ya. Ekspektasi untuk seorang junior beda dengan ekspektasi untuk seorang senior. Untuk senior, kita lebih expect dia dapat mentranslate dari business problem menjadi data science problem, kemudian menghasilkan data science solutions, kemudian ditranslate lagi nih menjadi business solutions. Karena mungkin untuk bisnis itu mereka nggak peduli terkait evaluasi matriks dari data science, tapi mereka peduli terhadap uang dan mungkin user. Dan itu yang paling penting buat bisnis. Jadi kalau misalnya kalian bisa mentranslate atau menjembatani antara bisnis dan data science, itu akan menjadi sesuatu yang outstanding. Untuk junior itu beda lagi. Kalau junior, kalian di-expect untuk at least tahu basic-basic algoritma, kemudian proses-proses yang benar tuh kayak gimana, dan itu menurut gue cukup sih untuk kalau posisi junior ya, karena kalian akan dibimbing selanjutnya. Nah oke, satu lagi yang gue penasaran tuh, biasanya kalau misalnya gue diundang interview, terus kan biasanya sebelumnya gue ngerjain tes dulu, deliverable-nya itu bentuknya biasanya apa sih? Apakah PowerPoint? Atau gue bawa video? Biasanya apa deliverable yang mungkin cocok untuk? Tentu ketika kalian presentasi pakai PowerPoint ya. Jadi deliverable-nya itu kalau technical assignment itu mungkin dalam bentuk Jupyter Notebook atau ya code yang tersendiri, tapi ketika kalian presentasi itu biasanya dengan PowerPoint. Jadi kalian harus siapkan PowerPoint yang jelas dan mudah dimengerti oleh bisnis. Jadi ketika presentasi nggak ada lagi tuh sebenarnya mungkin kalau misalnya audiensnya itu bisnis, kalian juga harus bisa menerjemahkannya ke dalam bahasa bisnis. Jangan kalian menggunakan bahasa-bahasa data science. Yang teknis ya? Iya, betul. Oke, let's say gue udah melewati semua tahap itu dan perusahaan tertarik. Selanjutnya kan nego gaji. Nah, gue kan taunya data science tuh gajinya ini ya fantastis kan. Setahu gue ya, karena biasanya gaji yang fantastis tuh karena supply-nya jarang tapi demand-nya banyak. Jadi karena sekarang company mulai aware soal pentingnya data, jadi posisi ini jadi seksi kan makanya. Nah, lo ada tips nggak sih buat nego gaji? Apakah nego gaji data scientist lebih lebih berbeda dengan profesi lainnya, atau misalnya karena ini sekarang data scientist lagi hot-hotnya, lo harus nembak 3 kali lipat nih dari gaji lo sekarang. Sebenarnya kalau negosiasi gaji itu tergantung dari perusahaan sih. Ada perusahaan-perusahaan yang mungkin punya cap 30% dari misalnya gaji lu yang sebelumnya, ya itu mentok-mentok 30%. Tapi mungkin gue cuma share dari pengalaman teman gue, itu ada yang menggunakan headhunter. Dan ketika kalian menggunakan headhunter, yang nego gaji itu nggak lagi kalian dengan HR, tapi headhunternya dengan HR. Nah, karena HR itu biasanya tahu tuh range gaji dari posisi tersebut di perusahaan A, ya kalian bisa HR
headhunter kalian bisa nego dengan lebih baik lah dibanding kalian. Tapi berarti benar fantastis ya. Tidak menyangka loh, fantastis tergantung masing-masing lah ya. Karena ya mungkin buat sebagian orang segitu fantastis, atau mungkin sebagian orang ya biasa aja. Kayak product manager juga ya, cukup fantastis ya. Gitu. Oke, itu aja sih berarti ya. Kita udah melewati, kalau gue rangkum sedikit, tadi kita udah bahas soal CV, di mana kalau kalian belum punya portofolio, bangun dulu portofolionya, bisa lewat Kaggle. Terus jangan lupa cantumin hard skill juga, pakai bahasa-bahasa yang kalian kuasai. Jangan lupa bahasa-bahasa yang dikuasai itu yang banyak dipakai di startup atau company-company yang ada sekarang. Terus next-nya itu soal tes. Tes jangan lupa kalian harus punya reason di balik. Misalnya kalian pakai teknik apa, pakai tools apa, pakai algoritma apa, kalian punya reason di belakangnya, dan gimana cara kalian mempresentasikan itu nantinya. Karena most likely akan dipresentasikan waktu interview. Dan waktu interview, kalau misalnya diminta untuk ngepresentasiin, jangan bawa apa ya, yang bentuk technical, tapi kalau bisa ditranslate ke bentuk PowerPoint yang lebih gampang dibaca. Terus ditranslate juga, jangan terlalu banyak bahasa teknis, tapi lebih ke insight-insightnya. Terus next, nego gaji kurang lebih tergantung company-nya, tapi most likely 30-35% daripada gaji sebelumnya. Ya kurang lebih mirip sama profesi lainnya ya. Cuma fantastis aja. Oke, jadi udah ya, mungkin segitu dulu untuk episode 1 kali ini. Ini soal data science. Next-nya mau episode apa, profesi apa, kalian bisa komen di bawah. Kalian pengen kita ngebahas soal profesi apa. Jadi terima kasih Andy udah datang ke sesi hari ini. Thank you. Semoga insight yang didapat dari Andy bisa berguna buat teman-teman sekalian yang mau apply buat jadi untuk posisi data science ataupun lagi proses di posisi ini. Kalau kalian punya pertanyaan, silakan langsung hubungi Andy. Jangan hubungi gue karena gue nggak tahu juga. Hubungi Andy. Mungkin link-in-nya kita cantumin di bawah. Jadi teman-teman bisa langsung kontak Andy. Andy cukup baik orang. Jadi akan dibahas. Oke, terima kasih Andy, terima kasih atas waktunya. Jangan kapok-kapok untuk diundang sama ARD Bacot. Thank you. Bye-bye.